Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad addal amanata wa ballagur risalah wa nasahal ummata wa jahada fi sabili haqqa jihadi. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semuanya pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah tahun ini. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan atau menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya mengharap syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian Ramadan yang terkait di dalam surah Luqman ayat 18, yaitu tentang larangan sombong dan angkuh. Kita akan melanjutkan tentang ayat tersebut, yaitu akan bahaya dan dampak tertanamnya kesombongan dalam diri manusia. Al-asatid wal asatidah rahimakumullah. Sifat sombong adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Jika direnungi, kesombongan itu merupakan akar dari segala dosa, sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah reaksi iblis ketika diperintah Allah untuk sujud kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga diri dari kesombongan karena dampaknya yang tidak hanya merusak diri sendiri dan hubungan antara manusia. Kesombongan pun memutuskan hubungan kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sombong dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah kibr atau takabur, yang berarti merasa lebih baik, tinggi, atau unggul daripada orang lain. Sombong juga berarti menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Melalui pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa sombong bukan hanya tentang tindakan lahiriah seperti berbicara kasar atau berjalan dengan angkuh, tetapi sombong juga sikap hati yang merasa diri lebih tinggi dari yang lain.
Kesombongan bisa timbul dari berbagai hal. Di antaranya yang pertama, karena kekayaan. Jadi orang yang memiliki harta berlimpah cenderung lupa bahwa segala yang dimiliki adalah amanah dari Allah. Mereka merasa lebih berhak atau lebih istimewa dibandingkan orang lain yang hidup sederhana, yang hartanya lebih sedikit. Yang kedua, yaitu karena mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi. Nah, kedudukan yang tinggi sering membuat seseorang lupa bahwa jabatan itu pun titipan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, karena ilmu pengetahuan. Seseorang yang merasa memiliki ilmu lebih dari orang lain kadang meremehkan pendapat orang lain atau menganggap dirinya paling benar. Lagi-lagi manusia seperti itu lupa bahwa ilmu dan pengetahuan pun adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, karena keunggulan fisik. Nah, merasa rupawan atau cantik atau tampan atau kuat seringkali membuat seseorang memandang rendah kondisi fisik orang lain. Padahal ketika kita merendahkan fisik orang lain, sama dengan merendahkan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, karena ketidakpahaman tentang agama. Dangkalnya pemahaman agama juga dapat menyebabkan sombong. Orang yang tidak paham agama cenderung tidak terbina rohaninya, sehingga memiliki kecenderungan terbujuk hawa nafsu yang dibisikkan oleh setan. Islam dengan tegas melarang sikap dan sifat sombong. Kesombongan adalah salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Selain itu Allah juga memperingatkan dalam surah Luqman ayat 18, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia dengan sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mempertegas bahwa kesombongan adalah penghalang seseorang untuk mencapai surga, sekaligus mengabarkan bahwa tempat kembali abadinya orang-orang sombong itu bukan surga. Banyak yang tidak menyadari bahwa kesombongan itu membawa dampak buruk terhadap kehidupan. Nah, dampak buruknya itu diantaranya yang pertama, akan terputus dari rahmat Allah. Jadi Allah tidak menyukai orang yang sombong, sehingga rahmatnya akan dijauhkan dari mereka. Yang kedua, mengundang kebencian orang lain. Kesombongan membuat hubungan antara manusia renggang, karena sikap sombong cenderung merendahkan orang lain dan menciptakan hubungan masyarakat yang saling membenci satu dengan lainnya. Yang ketiga, hancurnya amal dan keberkahan hidup. Jadi orang yang sombong akan sulit menerima nasihat atau kebenaran. Akibatnya amal mereka menjadi sia-sia dan dirinya mendapat kerugian karena jauh dari nasihat dan sulit diselamatkan dari berbagai urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang keempat, kejatuhan dan kehancuran. Bahwa orang yang mempunyai kesombongan biasanya membawa seseorang kepada kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh kisah Fir'aun dan Qarun adalah contoh nyata bagaimana kesombongan menyebabkan kebinasaan, padahal kedua orang itu merupakan tokoh berkuasa di zamannya.
Jadi ada beberapa hal yang bisa kita upayakan agar diri kita terhindar dari kesombongan. Di antaranya yang pertama yaitu menyadari kelemahan diri kita. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dan nikmatnya kita tidak memiliki apa-apa. Yang kedua yaitu harus banyak bersyukur. Jadi orang yang mempunyai rasa syukur akan membuat hati menjadi tenang dan menyadari bahwa segala sesuatu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman agama. Jadi orang yang mempunyai ilmu agama yang mendalam akan membuat seseorang lebih rendah hati dan sadar bahwa setiap manusia memiliki kekurangan. Yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari zikir adalah untuk mengingat kita kepada kebesaran Allah sehingga tidak ada alasan untuk menyombongkan diri di hadapannya. Yang kelima, yaitu memahami esensi ibadah. Ibadah yang khusyuk adalah ibadah yang disertai pemaknaan agar ibadah tersebut. Contoh ketika sholat, maka salah satu tanda khusyuk kita adalah ketika kita mengerti makna dari apa yang kita baca. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat, maka kita paham bahwa Allah itu maha besar dan kita sangatlah kecil sehingga sangat tidak layak untuk merasa besar atau sombong. Yang keenam, kita harus belajar dari kisah-kisah orang sombong. Contoh dari kisah Fir'aun dan Qarun dalam Al-Quran adalah contoh buruk dari kesombongan yang harus dihindari. Kedua tokoh tersebut dihancurkan oleh Allah karena keangkuhannya. Yang ketujuh, rendah hati dalam berinteraksi. Selalu berbicara dengan lemah lembut dan menghormati orang lain adalah cara terbaik untuk melatih diri agar tidak sombong. Yang kedelapan, yaitu memperbanyak sedekah. Nah, sedekah merupakan salah satu cara menjaga diri dari sifat sombong. Sedekah menjadi pembeda orang yang beriman dan tidak yang beriman. Sedekah pun menjadi pembeda manusia yang rendah hati dan manusia yang tinggi hati. Jadi sombong adalah sifat yang merusak hati, amal, serta hubungan dengan Allah dan manusia. Penyakit hati ini dapat dicegah dengan upaya meningkatkan keimanan dan keilmuan agama kita. Selain itu, terbiasa saling membantu sesama pun bisa menjadi tanda bahwa kita berupaya melindungi diri kita dari sifat terkutuk, yaitu sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari bahaya sifat sombong. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghindari dari sifat sombong dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.